Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kumalasari dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan beberapa sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, dari mulai berdirinya, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan raja-raja yang terkenal. Yang pertama adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 yang berada di daerah Singasari dan beribu kotakan Kota Raja. Kerajaan ini awalnya bernama Kerajaan Tumapel yang merupakan bawahan dari Kerajaan Kediri. Tunggul Ametung saat itu menjabat sebagai Aku dan ia dibunuh oleh pengawalnya yang bernama Ken Arok dan menggantikannya menjadi Aku baru. Ia membunuh Tunggul Ametung karena tergiur dengan kecantikan istrinya yaitu Ken Dedes dan ingin memperistrinya. Masa kejayaan Singasari pada saat kepemimpinan Kertanegara. Ia merupakan raja terbesar dalam sejarah kerajaan. Ia mengirimkan pasukannya ke Melayu untuk mengadakan ekspedisi Pamalayu, yang kemudian ia menguasai kerajaan Melayu dan menaklukkan wilayah Sunda, Bali, dan Kalimantan Barat. Masa keruntuhan Kerajaan Singasari berawal pada saat Kertanegara menolak Kubilai Khan sebagai yang dipertuan dan melukai utusannya yang bernama Mengci. Mendengar hal tersebut, Kubilai Khan marah dan bermaksud untuk mengirimkan pasukan Mongol untuk menyerang Singasari. Mendengar kabar tersebut, Kerajaan Singasari mengirimkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Mongol. Atas usulan dari Arya Wiraraja yang merupakan Adipati Sumenep, ia adalah orang yang menentang politik dari Kertanegara. Jayakatwang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Kerajaan Singasari. Serangan dilancarkan dari dua arah, yaitu arah utara dan arah selatan. Arah utara dipakai sebagai pasukan pancingan dan arah selatan dipakai sebagai pasukan inti. Pasukan utara berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya, sedangkan pasukan selatan berhasil masuk ke dalam istana dan menewaskan Raja Kertanegara. Dan saat itu Singasari jatuh kepada Jayakatwang dan berakhirlah masa dari Singasari. Setelah wafatnya Raja Kertanegara, Raden Wijaya mengungsi ke desa Majapahit. Lalu pada tahun 1293 ia membalaskan dendamnya kepada Jayakatwang dan memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan, ia melakukan serangan balik terhadap pasukan Mongol dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Setelah kemenangan terhadap peperangan melawan Jayakatwang dan pasukan Mongol, Raden Wijaya membangun sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Majapahit yang merupakan kelanjutan dari dinasti Ken Arok dan kerajaan Hindu-Buddha terbesar setelahnya. Raja yang terkenal di Kerajaan Singasari adalah Ken Arok dan Kertanegara. Ken Arok dikenal karena pendiri Singasari dan pendiri dari dinasti Rajasa atau Girindra. Sedangkan Kertanegara dikenal karena ia mampu membawa Singasari ke masa kejayaannya dan merupakan raja terbesar dalam sepanjang sejarah, dan juga ia mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Yang kedua adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Kerajaan ini lalu pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Mataram Kuno berdiri di atas prasasti Mantiasi yang menjelaskan secara eksplisit bahwa penguasa pertama Wangsa Sanjaya adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Mataram kuno memiliki 3 wangsa, yaitu Sailendra, Sanjaya, dan Isyana. Mataram kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah dan di sekitar aliran sungai dan dikelilingi oleh pegunungan. Masa kejayaan Mataram sudah berlangsung saat Sanjaya memimpin karena mampu menciptakan pemerintahan yang makmur, aman, dan sentosa.
menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayah kekuasaan Mataram. Masa kejayaan Mataram kuno berlanjut saat Empu Sindok memindahkan ibu kota Mataram ke aliran Sungai Brantas. Letak strategis Sungai Brantas karena tanahnya subur dan merupakan wilayah aliran perdagangan yang sangat berguna untuk lalu lintas pelayaran. Pada saat pemerintahan Raja Balitung, kejayaan Mataram dapat dilihat dari ditaklukkannya wilayah timur Mataram dan berkembang hingga ke Malang, Jawa Timur. Pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi, Mataram dihadapi oleh masalah yang begitu rumit. Di antaranya adalah meletusnya gunung berapi yang menimpa candi-candi, krisis politik pada tahun 927 sampai 929 Masehi, perpindahan letak kerajaan karena pertimbangan faktor ekonomi, dan perselisihan keluarga, yaitu Bala Putra Dewa yang terus-menerus menyerang Mataram kuno dikarenakan dendamnya terhadap Rakai Pikatan. Dan pada akhirnya Mataram kuno runtuh pada abad ke-11. Raja yang terkenal di kerajaan Mataram kuno yang pertama adalah Raja Balitung karena ia mampu memperluas kerajaan Mataram. Lalu Samaratungga, ia dikenal oleh masyarakat karena ia orang yang memprakarsai pembangunan Candi Borobudur. Lalu Rakai Pikatan, ia dikenal karena membangun Candi Prambanan yang didedikasikan kepada Dewa Siwa, dan juga ia berhasil merebut tahta Mataram kuno dari saudaranya yaitu Bala Putra Dewa. Yang keempat adalah Raja Sindok. Ia dikenal karena mampu memindahkan pusat kerajaan ke aliran Sungai Brantas. Yang ketiga adalah Kerajaan Medang Pamulan. Kerajaan ini salah satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan ini biasa disebut kelanjutan dari Mataram kuno karena pada abad ke-10 Empu Sindok memindahkan Medang ke Jawa Timur dan biasa disebut Medang periode Jawa Timur. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Brantas, beribu kotakan Watan Mas. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah Prasasti Paradah dan Prasasti Anjuk Ladang. Masa kejayaan kerajaan ini di bawah pemerintahan Raja Airlangga. Bahkan keberhasilannya dikisahkan di sebuah kitab yang bernama Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Raja Airlangga mampu mengembalikan wibawa kerajaan Medang dan berhasil memindahkan pusat pemerintahan ke Kahuripan. Namun, wilayah kekuasaannya tidak seluas saat mertuanya menjabat, karena saat itu banyak wilayah yang tidak tunduk dengan Airlangga. Akhirnya, pada tahun 1025, Airlangga memperluas wilayahnya. Airlangga juga mensejahterakan Medang dengan membangun Waduk Waringin Septa sebagai penahan banjir dan memperbaiki Pelabuhan Ujung Galuh sebagai pelabuhan perdagangan. Keruntuhan kerajaan Medang Pamulan di saat Raja Airlangga memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Lalu tahtanya turun kepada putrinya yaitu Tunggadewi, tetapi putrinya memutuskan untuk menjadi seorang petapa juga. Akhirnya tahtanya turun kepada kedua putranya yang lahir dari para selir. Untuk menghindari perang saudara, kerajaan Medang Pamulan dipecah menjadi dua oleh Empu Barada, yaitu Kerajaan Jenggala yang diberikan kepada Ma Panji Garasakan dan Kerajaan Panjalu yang diberikan kepada Sri Samara Wijaya. Raja yang terkenal di Kerajaan Medang Pamulan adalah Dharmawangsa Teguh. Ia merupakan cucu dari Empu Sindok. Ia dikenal karena ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan perdagangan serta pertanian. Tapi usahanya ini terhambat oleh Kerajaan Sriwijaya karena saat itu Sriwijaya ingin menguasai perdagangan Jawa Sumatera. Akhirnya Dharmawangsa Teguh mengutus tentaranya untuk menyerang Kerajaan Sriwijaya agar bisa merebut Selat Malaka. Tetapi usaha itu gagal, malah Medang Pamulan diserang balik oleh Sriwijaya. Dan tidak lama kemudian terjadi pemberontakan Wurawuri yang merupakan bawahan dari Kerajaan Medang
yang dihasut oleh kerajaan Sriwijaya dan akhirnya menewaskan Dharmawangsa Teguh. Yang keempat adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan bercorak Buddha yang ada di Jawa Tengah, sekitar abad ke-6 sampai ke-7. Lokasi dari Kerajaan Kalingga masih diperdebatkan, tetapi diperkirakan ada di sekitar Blora dan Cepu. Sumber sejarah dari Kerajaan Kalingga pun masih belum jelas, tapi kebanyakan dari catatan Tiongkok dan naskah cerita Parahyangan yang disusun berabad-abad. Masa kejayaan dari Kerajaan Kalingga di bawah pemerintahan Ratu Sima. Saat itu, kerajaan-kerajaan lain tunduk, kagum, segan, dan penasaran kepada Kalingga. Masa-masa itulah masa keemasan bagi perkembangan budaya di sana. Bahkan, agama Buddha pun berkembang dengan sangat harmonis. Maka dari itu, wilayah kerajaan Ratu Sima sering disebut Dihyang atau tempat berkembangnya dua kepercayaan Hindu dan Buddha. Raja yang terkenal di Kerajaan Kalingga yang pertama adalah Ratu Sima. Ia dikenal karena peraturannya yang kejam. Yang kedua adalah Prabu Wasumurti. Ia dikenal karena ia adalah raja pertama dari Kalingga. Keruntuhan Kerajaan Kalingga akibat persaingan perdagangan Kalingga dengan Kerajaan Sriwijaya. Saat itu Sriwijaya ingin menguasai seluruh perdagangan pesisir pantai utara Jawa yang mengakibatkan kemunduran dari Kerajaan Kalingga. Yang kelima adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-7 oleh Da Puntahyang. Kerajaan ini merupakan kerajaan terluas di Nusantara yang memiliki wilayah yang sangat amat luas. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari berita luar negeri, yaitu dari Cina, Arab, India, dan beberapa prasasti di dalam negeri. Sriwijaya mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Kemajuan pesat yang dialami oleh Sriwijaya disebabkan beberapa faktor, yaitu letak strategis Sriwijaya, melimpahnya hasil bumi, dermaga laut yang kuat, dan pendapatan yang melimpah. Raja yang terkenal di Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah Balaputra Dewa. Ia dikenal karena raja dari dinasti Sailendra yang mampu memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya dan mampu membawa Sriwijaya ke masa keemasan. Yang kedua adalah Da Puntahyang. Ia dikenal karena pemimpin yang ekspansif dan mampu memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 dikarenakan beberapa faktor, yaitu serangan dari kerajaan Medang Kamulan. Negara yang pernah ia taklukkan satu persatu melepaskan diri, desakan dari kerajaan Thailand, serangan dari kerajaan Kolamandala dari India, dan serangan dari Majapahit yang berhasil menaklukkan Sriwijaya. Yang keenam adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan kerajaan bercorak Buddha yang ada di Sumatera. Lokasinya di dekat Selat Melaka, tepatnya di kiri dan kanan Sungai Batanghari. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya candi di sana. Keberadaan kerajaan ini yang sering mengalami naik turun dapat diketahui pada abad ke-7 berpusat di Minanga, pada abad ke-13 berpusat di Dharmasraya, dan pada awal abad 15 berpusat di Suruwaso. Masa kejayaan dari Kerajaan Melayu saat di bawah pimpinan Raja Adityawarman karena ia mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, dan ia pun berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu. Raja yang terkenal di Kerajaan Melayu adalah Raja Adityawarman karena ia mampu membawa Kerajaan Melayu ke masa kejayaannya. Runtuhnya Kerajaan Melayu sekitar tahun 692 Masehi.
Kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya sampai abad ke-12. Namun pada tahun 1275, Kerajaan Melayu kembali pulih dan menguasai Sriwijaya serta perdagangan Selat Malaka. Pada tahun 1286, Raja Kertanegara dari Singasari menjalani ekspedisi Pamalayu dan menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melayu. Namun, selang beberapa tahun, Kerajaan Melayu dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.